shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sya'atika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tujuan kita mudah-mudahan Allah berikan ridhonya dan kita termasuk yang mendapat keberkahan dari bacaan Al-Quran kita. Sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usapkan ke telapak tangan kita, ketiupan ke seluruh tubuh kita, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari bacaan Al-Fatihah yang sudah kita sama-sama bacakan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita ini menjadi abdinya, jadi orang yang mengabdi hanya kepadanya. Kita tekadkan dari dalam qalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih hidup Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita hidup dalam keadaan bahagia, istiqomah untuk berjamaah membaca Al-Quran. Kalau tidak bahagia ini diciptakan oleh diri sendiri, maka tidak akan merasakan bahagia. Bahagia dibuktikan dengan selalu ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berittiba mutaba'ah, mencontoh akhlak wal kalimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tentunya bersama-sama untuk melakukan dan menggemari, istilahnya menggemari apa yang menjadi kegemaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca Al-Quran. Dan tentu saja membaca diiringi dengan memahami, diiringi dengan mengamalkan, dilanjutkan dengan menikmati, dan tentu saja beliau mendakwahkan, mensyiarkan, memviralkan semua yang beliau dapatkan dari Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya utuh,
ya disampaikan, tidak ada yang disembunyikan meskipun kondisinya tidak serba mungkin dalam tekanan atau serba dalam keadaan yang banyak sekali tantangan dan rintangan, insya Allah. Pagi hari ini kita juga menginginkan termasuk kelompok orang yang disebut sebagai oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ingat-ingat Bapak Ibu sabda Nabi ini, karena dengan itu maka mudah-mudahan semangat kita muncul untuk menjadi orang yang gemar belajar Al-Quran dan juga bertekad untuk mampu semaksimal mampuan kita untuk mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kali lagi belajar dimulai dari membaca, kemudian kita memahami sampai meyakini dan kemudian mengamalkan sampai dapat menikmatinya dan kita terus terang untuk sampaikan kepada orang lain dengan cara dan kemampuan kita masing-masing. Belajar Al-Quran jangan ngukur dari teman atau dari siapapun karena pasti tiap-tiap orang akan punya kadar dan kualitas masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakukan sesuatu karena Allah pasti akan memberikan kemudahan kepada kita karena Allah tidak akan memberikan beban kecuali orang itu akan diberikan kemampuan untuk mengikutinya, insya Allah. Dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, dari kiri kanan alhamdulillah depan hadir dan insya Allah kita dalam keadaan yang terbaik, ya, dalam keadaan yang terbaik. Dan pagi hari ini kota Bandung dalam keadaan cerah meskipun mungkin masih dingin-dingin ya karena udara dan cuacanya. Di lewat jalur internet dari Saung Tahfidz Al-Quran di Sumedang hadir Yuliati bersama keluarga, kemudian di Tanjung Jaya Tasikmalaya hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga, kemudian dari Bandung hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga di Cipamokolan. Kemudian masih dari Bandung ada hadir Kang Indra Gunadi dari Radio Light FM Bandung bersama kru radio dan keluarga besarnya. Kemudian dari Cidolog Sukaraja Tasikmalaya hadir Teh Yulia Ningsi bersama keluarga. Kemudian dari Bandung juga hadir dari Bojong Soang Kang Irwan Fikri bersama keluarga besarnya. Alhamdulillah, yuk pagi hari ini kita tambahkan nikmat kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan hari ini kita berencana membaca surat ke-32, yaitu surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah ini 30 ayat. Kita akan bagi menjadi 17 ayat baca hari ini dan insya Allah besok kalau masih ada umur kita baca sisanya 13 ayat. Di surat As-Sajdah ini di ayat ke-15 yaitu di pertengahannya ada tanda sajadah, tanda bahwa kita kalau membaca ayat tersebut kita disunnahkan untuk bersujud, sujudnya sujud tilawah karena membaca ayat sajdah. Ayat-ayat dari surat As-Sajdah ini digemari atau disukai, sangat digandrungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam hadisnya Al-Bukhari ya meriwayatkan di dalam kitab Al-Jumu'ah bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu sholat fajar hari Jumat membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini termasuk yang kadang di hari Jumat Rasulullah membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Tentunya tidak tiap hari Jumat karena kita juga mendengar ada hadis yang mengatakan Rasulullah di hari Jumat membaca surat Al-A'la, ya.
Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan bahwasannya Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur hingga beliau membaca surat As-Sajdah ini. Hanya Ahmad yang meriwayatkannya. Artinya termasuk yang kadang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya turun surat As-Sajdah ini, setiap beliau mau tidur membaca surat ini. Ya, Bapak Ibu tadi malam membaca surat apa? Tuh kalau hul-hul. Ini ketiduran di depan TV, ya Bu ya. Nah, ya sambil megang remote kan Bu ya, bukan megang kitab. Nah, itu saya Bu kalau tidak megang remote gitu ya. Ini ditemani oleh istri Bu, istri juga sama pegang remote. Ini dua masing-masing pegang ya, gantian. Baik Bapak Ibu, yuk kita hari ini lanjutkan baca dan alhamdulillah dari Cirebon Kanoman hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga dan dari Cirebon Kasepuhan Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Yuk kita baca ayat pertama surat As-Sajdah sampai ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع
أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا
نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذا المجرمون نكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا يبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني إن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خلق القول مني لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فذاقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Perhatikan di ayat ke-15 ya, yang akan kita baca ini ada tanda sajdah, ya, tanda sajadah. Jadi selesainya membaca ayat ke-15 ini kita sama-sama sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukriru bima khurru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tilawah. Allahu Akbar. Kita lanjutkan ayat ke-16. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما
مما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أوتي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولا يعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين خيرا بما كانوا يعملون Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. 17 ayat dari surat As-Sajdah pagi hari ini sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ibadah kita dan menjadi catatan dari amal soleh kita masing-masing. Tentunya yang salahnya, yang kelirunya, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan bersemangat membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Yuk, sebagaimana tadi disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka kita setelahnya membaca, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar supaya menambah keyakinan kita, keimanan, ketakwaan kita, kemudian kita coba untuk bisa pahami dan kita lanjutkan dengan mengamalkan, membaca, memahami sampai meyakini, mengamalkan, kemudian kita menikmati. Karena tidak semua amalan itu nikmat kalau tidak disertai keimanan dan tidak disertai keilmuan. Amal itu akan nikmat kalau disertai iman dan ilmu. Dan kalau seandainya sudah punya amal yang disertai iman dan ilmu, lanjutkan dengan menyebarluaskan kepada yang lain. Kalau masih ragu-ragu, jangan coba-coba sebarkan ke yang lain. Kalau belum nikmat, jangan coba-coba sebarkan ke yang lain. Apalagi kalau merasa sesuatu tidak nikmat, jangan disebarkan. Jadi yang disebarkan yang nikmat-nikmat saja. Siapa yang datang pagi-pagi? Ini ya? Nggak tahu. Baik, selanjutnya mari kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir. Ini sebagai alat bantu kita dalam memahami apa yang menjadi keyakinan kita tentang bacaan Al-Quran untuk dibaca yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa yang dalam bahasa Indonesia tidak dalam bahasa Arab? Karena dilihat dari kedip-kedipnya nggak paham bahasa Arab ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia. Ya, baik, kita mulai dari ayat pertama surat As-Sajdah. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Rabb Allah, Tuhan semesta alam. Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang-orang yang memberi peringatan sebelummu, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Ingat Bapak Ibu, bahwa pada saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, di sana ada 3 kelompok manusia. Kelompok Yahudi, kelompok
Nasrani dan kelompok Sobiin di tempat itu ya, artinya di sekitaran Mekah. Ada juga di tempat lain kelompok Majusi. Di Indonesia waktu itu apa? Teuing teka caritakeun nyebutnya siga nama beureun nyembah Borobudur nyebutnya meureun ya. Jadi pada saat itu manusia itu dalam keadaan yang ada yang menganut agama Yahudi dengan menggunakan kitab Taurat dan Zabur, kemudian ada yang menganut Injil dengan melandaskan pada kitab Injil, dan ada yang Sobiin. Sobiin itu adalah yang tidak ke Taurat, tidak ke Injil, tidak ke Zabur. Sobiin, bahasa orang nama, anu belegu gitu ya, antara diajar. Nah, dan itulah yang diserukan oleh Rasulullah kepada mereka, disebutnya kaum jahiliyah, tapi jahiliyah yang kafir jahiliyah. Kemudian setelahnya disampaikan seperti apa? Nah, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy, tidak ada bagimu selain daripada Allah seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi ini teguran kepada orang-orang kafirin Quraisy yang waktu itu menyembah berhala-berhala di seputaran Mekah. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kalau di dunia 1000 tahun, menurut Allah 1 hari. Jadi Bapak Ibu kalau sholat cepat nggak nyampainya ke sana? Kalau ibu berdoa, bapak berdoa kepada Allah, cepat nggak nyampainya? Cepat pisan. Karena di sini 1000 tahun, di sana mah cuma 1 hari. Jadi kalau di sini 1 hari, walah, seperti 365-nya ya. Masya Allah. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu, ialah yang mengetahui. Jadi Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang membuat segala sesuatu yang Allah ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Yang Allah menjadikannya keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Benar nggak Bapak Ibu dari air mani dibuatnya? Nah, kan nggak tahu ya. Oh tahu lah gitu ya. Tiba-tiba jadi aja gitu bayar. Karena apa Bu? Karena telat. Bukan telat bayar utang Bu ya. Karena telat bulan ya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaan Allah, dan Allah menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Benar nggak Bapak Ibu? Pendengaran bukan telinga, beda Bu pendengaran dengan telinga. Ada orang yang telinganya buntung tapi mendengar. Ada orang yang telinga rembing sehingga orang tapi tengah dengeknya. Ada orang yang matanya belotot, cululuk tapi tara maca. Atau jelalatan. Ada yang sipit gitunya, bahkan ada yang nutup tapi baca Quran. Jadi beda antara mata dengan pendengaran, antara telinga dengan pendengaran. Ada yang bertelinga tapi tak mendengar, ada yang bermata tapi tak melihat. Itulah kata Bimbo. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Apalah tatadzakkarun. Disebutkan sini sekali kami qalilam ma tashkurun. Kalau di ayat yang pertama tadi kalian itu disuruhnya untuk berpikir ya, untuk memikirkan segala sesuatu, dan yang di ayat berikutnya ini adalah Allah menyebutkan bahwa qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit sekali orang yang menjadikan pendengarannya mampu mendengar, menjadikan penglihatannya mampu melihat, dan hatinya untuk merasakan. Dan kamu sedikit sekali yang bersyukur. Sedikit sekali ya. Kita maksudnya diri kita ini sedikit sekali mensyukuri. Kalau kita digabung sedikit yang bersyukur. Ya, Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau ada manusia sekarang di dunia ini, di bumi ini, sekarang hidup 8 miliar katanya Bu ya, yang bersyukur kira-kira banyak nggak?
sedikit. Yang masuk Islam aja baru 3 miliar katanya ya. Kemudian yang masuk Islam bisa sholat tuh. Bisa beren kakak rasa tengah nah kasut ibu bisa. Ini menurut atau disebut bisa bukunya padahal mau dites mah pasti ada faktor inputnya kan veteran naon punya dan memang nasi kurang gitu ya. Dari yang bisa baca saja ada yang tidak melaksanakan sholat. Jadi yang bisa ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Dari yang melaksanakan saja ada yang kadang kecepatannya itu melebihi kecepatan hayam tok gancang gitunya. Ka Allah eta meni siga kitunya genteng-gentengnya. Nah, kemudian dari yang sholat juga ada yang sholatnya lama tapi khusyuk gitunya. Jadi cuma sedikit. Makanya disebut qalilam ma tashkurun. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap atau hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Artinya baru dibangkitkan. Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya. Katakanlah malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawanya akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Allah, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang hidup di dunia kemudian setelah mati, baru tahu bahwa mati itu seperti itu dan ternyata ngeri gitu ya, maka dia ingin balik lagi ke dunia untuk beribadah. Jadi Bapak Ibu, yuk kita mumpung belum mati, belum melaksanakan azab kubur, belum melaksanakan jahanam, maka yuk kita beribadah dari sekarang. Dan kami menghendakinya, dan kalau kami menghendakinya, kata Allah, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi tetaplah perkataan ketetapan dari Allah, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama, maka rasakanlah olehmu siksa ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan hari ini, yaitu hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakanmu pula dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Jadi siksa itu akibat perbuatan kita. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata